apa yang dikehendaki Allah dan Rasul. Kita hayati sahabat. Maka Allah yang mulia, keberangkatan kita kepada yang mulia sedang ditunggu-tunggu pada umat yang begitu banyak di luar masjid ini para yang mulia. Di luar kita ini banyak umat-umat yang menderita hari ini para yang mulia. Yang juga kita rasakan penderitaan kita juga para yang mulia. Berapa banyak solat yang sudah tidak dilakukan lagi, sudah ditinggalkan ini umat. Sesungguhnya kemaksiatan penukar yang paling besar itu adalah meninggalkan solat. Inilah perkara yang paling besar para yang mulia. Di mana-mana keadaan seperti itu. Masjid-masjid, musola-musola para yang mulia. Ini ujian akhir zaman kita. Bahkan kita yang sudah ambil kerja dakwah pun sudah enggan pun ke masjid. Sudah takut berjemaah, takut bersalaman, takut bersentuhan para yang mulia. Maka ini sunnah Nabi SAW kembali kita hidupkan. Dalam sunnah ini semua ada kejayaan. Semua sunnah Nabi. Maka kita bergerak, berjalan saja ini umat Pak yang mulia adalah sebab hidayah. Udara yang menerpa kita, rumput-rumput yang kita injak jadi asbab hidayah bagi kita. Semua perjalanan kita. Maka kita teruskan niat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya Pak yang mulia. 40 hari 4 bulan sebentar. Maka dunia 60-70 tahun ini adalah kehidupan yang sangat sebentar sekali. Sangat-sangat sedikit sebenarnya. Kita saja menganggap lama sebenarnya. Satu hari akhirat itu 1000 tahun banding di dunia ini. Sedangkan kehidupan akhirat itu abadi-abadi kekal selamanya. Tak bisa kita perbandingkan kehidupan dunia dan akhirat. Satu orang yang datang ke pinggir laut sana, masukkan jarinya atau jarum ke dalam lautan Pak. Maka apa yang menempel di jarum itu, inilah baru perumpamaan kehidupan dunia. Dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Itulah perbandingannya. Dan lautan yang luas yang kita tengok di barat yang mulia. Inilah kehidupan akhirat. Itulah tempat kita selama-lamanya nanti. Hidup selama-lamanya. Bahagia selama-lamanya. Sehat selama-lamanya. Muda selama-lamanya. Apapun yang kita inginkan ada di sana barat yang mulia. Apapun yang kita inginkan. Begitu pula kesusahannya akhirat juga selama-lamanya barat yang mulia. Tidak pernah habis dan menderita juga selama-lamanya. Susah selama, azab selama-lamanya barat yang mulia. Maka perkara ini mesti kita fikirkan, mesti kita sampaikan risau kita ini kepada saudara kita semua. Kita hanya sebentarnya di sini. Kita menunggu. Apa yang kita tunggu sebenarnya Pak? Kematian kita inilah. Kematian itu sangat dekat sekali kepada kita. Bukan jauh dia. Dan tidak ada satupun yang mengetahui tentang kematian setiap kita ini. Inilah persiapan kita. Semakin banyak waktu kita, harta kita, diri kita korbankan untuk agama. Sejauh itulah tingginya derajat kita di hadapan Allah. Sejauh mana kita susah, menderita untuk yang sementara ini di dunia ini untuk perkara agama, sejauh itulah tingginya derajat kita nanti di akhirat. Sebagaimana derajatnya para anbiya alaihi salatu wasalam, seluruhnya yang mendapat tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi yang dia duduk aja di rumah. Makan tidur saja di rumah, tidak ada. Semua dia bergerak mendatangi umat dari yang mulia. Walaupun dia sendirian, datangi umat. Karena ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu para nabi semuanya punya. Sahabat-sahabat juga seperti itu. Sahabiah perempuan-perempuan. Bukan dari kalangan orang dewasanya saja, anak-anak mereka. Lahir anak-anak mereka sudah siapkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bergabung dengan para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi dai-dai Allah. Lahir mereka, anak-anak mereka jadi dai Allah semua. Bukan penentang-penentang agama. Hari ini orang Islam lahir anaknya langsung menjadi penentang-penentang agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti akhirnya Pak. Maka inilah Pak yang mulai kita bentuk ini semua keluarga kita. Sehingga dari anak-anak kita pun terbentuk semua Pak yang mulia.
dari istri-istri kita, dari kampung kita semua. Maka tidak ada cara lain hanya dengan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembekalan kita untuk menghidupkan amalan-amalan mukomi kita. Kerja kita yang sesungguhnya adalah di mukomi kita. Ini inti koni adalah latihan kita, memberi jazbah dan semangat kita. Kita mulai lemah lagi di mukomi kita, berangkat lagi, dan sambil mempersiapkan kawan-kawan kita di mukomi kita, di rumah kita, untuk mereka berangkat lagi. Juga masturoh juga disiapkan, diberangkatkan anak-anak perempuan kita, istri-istri kita pada yang mulia. Inilah kerjaan itu terus bekerja sama seluruhnya. Maka insya Allah pada yang mulia, pertolongan Allah akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita sebagaimana menolong para nabi-nabi terdahulu, para sahabat-sahabat terdahulu. Bagaimana dulu sahabat-sahabat mereka buta huruf yang mulia, tidak kenal tulis baca barangnya. Bahkan nabi kita pun tidak pernah disekolahkan, tidak pernah, sarjana pun tak ada dia. Tapi apa yang menyebabkan mereka ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mereka semua mempunyai sifat taat barangnya mulia. Mereka sami'na wa ta'na. Inilah kelebihan sahabat barangnya mulia. Nabi dan sahabat-sahabat mereka mempunyai sifat taat. Apa yang dikatakan Nabi itulah yang mereka jalankan. Sebelum Nabi katakan, dia tidak berani mengatakan, wahai fulan itu kaki unta itu berapa, kata Nabi. Allah dan Rasul yang tahu. Padahal dia tahu ini kaki unta 4, dia tidak berani mengatakan kaki unta. Sebelum Nabi mengatakan, Allah yang Rasul yang tahu. Dia nafikan otaknya, dinafikan kemampuannya. Allah yang Rasul yang tahu. Seperti itu sami'na wa ta'na kepada Nabi. Dia tidak mau mengatakan sebelum dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang diperintahkan itu saja yang diamalkan. A kata Nabi, A yang dikerjakan. Bukan A kata Nabi, C yang kita kerjakan. Maka tak nyambung dia. Maka salah satu yang penting dalam kerja dakwahnya adalah ketaatan. Maka hari ini yang mulia kita berangkat dengan amir-amir kita. Selama perjalanan panjang 40 hari dan 4 bulan. Maka kesuksesan jemaah ini semua adalah pada yang mulia bagaimana ketaatan ini. Taat kepada amir jemaah kita dalam rombongan ini. Karena kita semua sudah pernah keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Program-program kita jalankan dengan sempurna bersama amir kita. Inilah perketaatan pada yang mulia. Mulai kita berangkat daripada masjid ini, kita langkahkan kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita sesuai dengan ada perjalanan berangkat kita daripada masjid ini. Naik kendaraan, baca doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Senang kita, Pak, tersenyum kita. Malaikat pun tersenyum melihat kita bareng mulia. Senang orang-orang yang keluar jalan Allah. Malaikat ikut serta bersama kita. 70.000 malaikat menyertai kita. Senang malaikat. Perjalanan dakwah ini. Jadi setiap perjalanan kita ini, Pak, perjalanan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tunaikan adab perjalanan. Ini yang penting sekali. Sampai kita di suatu tempat, maka kita baca doa masuk kampung. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana. Allahumma rzuq jannah wa habibna ahliya wa habib salih ahliya ilayya. Ditarget amir dan kita bermusyawarah masuk masjid. Masuk ke masjid, langkahkan kaki kanan. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Kita musyawarah dengan amir apa program kita dari pagi sampai paginya lagi. Kita minta kuzari dengan orang tempatan. Bagaimana amalan di masjid ini? Apa yang kita perbuat bersama jemaah di masjid itu? Apa target kita di masjid itu, Pak yang mulia? Apa target kita di sana, Pak yang mulia? Pertama, islah diri kita. Cara bagaimana menghidupkan amal-amal agama, sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan, sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Maka di sana kita buat target bagaimana jemaah keluar di masjid kita ini, tempat kita istikaf ini. 3 hari 40 hari 4 bulan kita targetkan jemaah keluar di tempat kita.
Dan sekurang-kurangnya hidup amal musyawarah dan taklim di masjid itu, baru kita tinggalkan. Inilah target kita. Begitu pula masjid-masjid berikutnya para jemaah. Kita jalin kerjasama dengan masyarakat kampung, pengurus masjid, pemuka-pemuka masyarakat, dan seluruh orang kampung para yang mulia. Jadikan kerja ini adalah kerjasama kita dengan jemaah semua, dan kita libatkan mereka semua. Seluruh program-program kita taskil, kita ajak mereka bersama-sama dengan kita. Jauhlahnya kita libatkan mereka jadi dalil orang tempatan. Iklan kalau bisa daripada orang tempatan para yang mulia. Sehingga jemaah ini duduk semua. Kita ajak mereka bersama dalam jemaah. Inilah program-program sampai 24 jam kita program seperti itu para jemaah. Dan setiap yang dimusyawarahkan oleh Amir, tugas-tugas kita, maka kita belajar sambil menawar. Walaupun baru sekali itu kita melakukannya, kita belajar. Kita tunjuk khidmat, kita belajar. Kita disuruh taklim, kita belajar. Di seluruh amalan-amalan istimai kita ikuti semua para jemaah. Baik orang lama maupun orang baru. Justru orang lama ini menunjukkan kepada orang baru ketaatan ini. Bagaimana kita ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada yang nampak saja kita tidak bisa taat. Mustahil kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan istimai perlu kita jaga dengan baik. Salatnya jangan sampai tinggal takbiratul ula. 40 hari ini siapa yang menjaga salat 40 hari 40 malam tanpa tertinggal takbiratul ula, maka Allah bebaskan dua kebebasan, bebas dari sifat munafik dan bebas dari azab api neraka. Itu 40 hari Pak. Macam mana kalau 4 bulan Pak Rabbi? Subhanallah. Jadi sempurnakan program-program kita keluar ini, bukan menyempurnakan hari keluar kita 40 hari, 4 bulan, 120 hari. Tetapi adalah keluar ini menyempurnakan seluruh program. Taklimnya 40 kali, jauhlahnya 40 kali kita targetkan Pak. Inilah yang perlu diawasi oleh Amir dan jemaahnya semua, saling membantu. Sempurnakan. Seluruhnya disempurnakan. Maka para yang mulia, Allah akan berikan hadiah kepada kita nanti. Pertolongannya, perbaikannya, hati kita, sifat-sifatnya akan diperbaiki Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga 4 bulan para yang mulia. Dan ini butuh kesabaran para yang mulia di dalamnya. Akan mudah urusan ini para yang mulia. Sebuah masalah ini kita musyawarahkan dengan Amir. Jangan kita ini langsung menegur-negur kawan kita. Jadi dengan musyawarah, maka akan satu hati kita. Ini kerja jemaah yang kesudahan istimai, dahulukan yang istimai. Kalau kita ada infiradi, ada istimai, baru kita segerakan istimai kita. Ada musyawarah, duduk semua musyawarah, jangan tidak ada yang tidak duduk. Jangan habis sholat subuh dia tidur, tidak ikut musyawarah. Nah, ini bahaya sekali. Tidur waktu subuh dan tidur waktu setelah asar, ini tidak boleh Pak. Dilarang keras oleh Nabi. Menimbulkan kefakiran kepada kita. Bagaimanapun ngantuk kita tahan sampai ini waktu istirahat, waktu salat duha kita sempurnakan yang tidur. Maka sempurnakan amalan istimai kita. Ini penting sekali. Kalau kita dah biasa keluar, akhirnya kita remehkan amalan istimai. Kita banyak tidur. Amalan istimai kita tidur, amalan infiradi kita bangun. Amalan talim, lagi talim, maka kita sibuk mandi, sibuk nyuci pada jamnya. Tidak rugi kita. Nur taklim ini sangat luar biasa pada jamnya. Duduk dalam taklim ini luar biasa. Jangan jadi beban kita taklim ini Pak. Siapapun orangnya, orang lama, orang baru sama. Karena kita ini mendapatkan nur taklim ini, nur amalan istimai ini pada jamnya. Ini sering kita remehkan. Semasa kita keluar, jauhlah kita duduk semua, hadir semua. Semua program amalan istimai, bahkan tidur pun berjemaah. Kalau Amin perintahkan tidur berjemaah di sini, sini semua. Kalau ada tingkat atas, di atas. Jangan nanti sini semua, sana, di bawah ada, di atas ada. Nanti subuhnya ataupun tahajudnya pun ketinggalan. Tidak ada yang bangunkan. Maka pun Pak Arin yang mulia, setelah kita program keluar ini, usahakan amalan menghidupkan amalan 24 jam amalan masjid.
beri shift waktu kita untuk jaga malam, sehingga semuanya tidak tertidur semua. Jam 11, 12, 10, 12, jam 10, 11 siapa orangnya, 11, 12 siapa, begitu 12, 1 terus sampai jam 4 dah bangun semua. Kita bangunkan kawan-kawan kita semua. Hidupkan amalan-amalan, baca Quran, zikir, tahajud, nangis, doa panjang-panjang. Maka inilah Pak yang mulia akan menarik, mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perbaiki diri kita, keluarga kita, kampung kita Pak yang mulia. Kita ini adalah utusan Pak yang mulia, yang akan menyampaikan, akan menjalankan kerjaan ini di rumah kita, di kampung kita. Kalau tidak betul yang kita buat ini, tidur aja kita, maka hasilnya pun tidur juga sampai ke rumah. Tidak ada yang dapat kita kerjakan, tidak ada yang dapat kita semangat. Nah semangat kita tidak ada Pak, pulang itu. Karena tidak ada yang kita bawa, oleh-oleh yang kita bawa. Oleh-oleh yang kita bawa amalan inilah Pak yang mulia. Inilah amalan yang besar. Amalan istimewa ini yang besar Pak yang mulia. Kita oleh-oleh kita bawa. Kita bawa amalan 5 amal masjid dan 5 amal rumah nanti Pak yang mulia. Jadi semasa keluar inilah nampaknya. Kalau kita semangat waktu keluar, maka insya Allah di mukuminya pasti semangat Pak yang mulia. Akan dipilih kembali Allah Subhanahu wa taala menjadi pejuang-pejuang agama untuk berikutnya Pak yang mulia. Kalau tidak kita akan terseleksi Pak yang mulia. Jangankan di kampung Pak, sedang jalan keluar dari waktu keluar saja kita bisa pulang Pak yang mulia. Karena tak sabar kita. Jangan kita pulang sebelum selesai Pak yang mulia. 4 bulan, 40 hari, jangan kita pernah pulang sebelum selesai. Bayan hidayah, wopsi lagi kita. Sebagaimana salat, diawali dengan takbir, maka diakhiri dengan salam. Jangan malu baru 1 rakaat sudah cabut dia, tidak selesai salatnya itu Pak. Tak selesai salatnya. Nah, sempurnakan diri. Dari takbir kita, salam, doa, baru kita selesai. Nah, dakwah ini seperti ini. Sebagaimana azan dikumandangkan, muazin dikumandangkan azan, datang semua. Inilah dakwah yang sempurna. Inilah mencontoh dakwah ini Pak. Kesempurnaan kerja dakwah ini adalah sebagaimana solat. Bagaimana imam ruku, makmum juga ruku. Semua ikut imam. Kalau tidak ikut imam batal dia. Imam salam baru. Jangan mendahului imam juga. Jadi kerja dakwah ini tidak boleh mendahului imam. Ikut arahan semua kita. Bagaimana arahan dari orang tua kita di zaman ini, itu yang kita buat. Apa yang dibuat ini arahan yang dibuat oleh amir kita taat saja. Ini enggak cocok. Jangan enggak bilang enggak cocoknya dulu. Ilham amir itu seperti itu, kita ikut saja. Ini akan diperbaiki kita kan, sifat-sifat kita. Maka sifat bangkang kita akan diperbaiki oleh Subhanahu wa taala dengan taat ini pada kita. Sifat ngeyel kita akan diperbaiki Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada amir ini pada kita. Taat dengan keputusan musyawarah. Apa yang telah kita bebankan kepada kita, tugas-tugas program, kita jalankan dengan senang hati. Walaupun kita pun enggak pandai, bertanya kita, belajar kita. Macam mana ini? Kita belajar. Semua kita belajar. Ada yang pandai kita ini semua. Kita ini pandaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ada kekuatan bagi kita. Maka inilah para yang mulia, inilah bentuk kita. Dan kita ini satu hati para ulama. Kita ini adalah satu keluarga. Jangan kita pilih-pilih kawan-kawan kita ini. Jangan kita membeda-bedakan, sama saja. Mau pasangan dengan siapa saja kita bosan aja. Dengan kebat siapa saja boleh digila dan digantikan oleh amir. Sama kita Pak. Jangan saya dengan bapak ini aja terus berteman, dengan bapak ini enggak mau. Jangan. Semua kita ini Pak adalah satu saudara. Ummatan wahidah. Yang lemah dibantu oleh yang kuat. Saling belajar kita. Ada ulama di antara kita belajar kita. Terutama tajwid kita, Al-Fatihah kita ini penting kita betulkan Pak. Karena kita ini akan jadi imam di masjid-masjid kita masing-masing. Karena abang ini rata-rata satu orang, 2 orang paling banyak di muhalanya. Yang azan itu, yang imam itu juga orang. Maka kita lah yang akan tampil di muhala kita jadi imam nanti. Maka minimal 10 suratnya hafal. Al-Fatihahnya kita betulkan bacaan. Kita belajar Pak. Setiap hari kita itu betulkan. Yang lah pandai pun dia mengajarkan. Dengan jangan bosan pula yang ini enggak pandai-pandai yang kita ajarkan. Jangan bosan yang mengajar dengan bosan, yang belajar pun jangan bosan barangnya pula. Semua ini adalah membentuk sifat kita, sifat sabar. Yang belajar mesti sabar.
Terus belajar. Kapan berhentinya belajar ini Pak? Sampai kita mati baru yang mulia, masuk kubur. Tidak ada batasan belajar ini Pak. Terus dituntut kita untuk belajar. Lagi dan lagi, walaupun itu saja diulang. Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Bismillah lagi, Bismillah lagi. Sama dengan makan, makan lagi. Apakah bapak-bapaknya bosan makan? Tidak ada yang bosan. Makan terus. Pagi makan, siang makan, malam makan lagi. Mana boleh kita bosan? Maka amalan ini kalau tidak ada boleh bosannya Pak. Karena inilah makanan kita hari-hari. Makanan rohani dan makanan jasmani kita. Sejalan dia, terus kita buat. Seimbang dia, terus dibuat. Tidak boleh bosan kita. Maka ini akan ada perbaikan-perbaikan dalam perjalanan-perjalanan kita akan perbaikan. Allah akan perbaiki kita semua. Maka hadirin yang mulia, maka insyaallah yang mulia, usaha dakwah ini adalah usaha yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rendahkan perkara Allah. Sekecil apapun sunnah Nabi, jangan pernah kita tinggalkan. Kalau belum ada siwak, beli siwak pada yang mulia. Karena setiap amalan kita dengan bersiwak ini dilipat gandakan 70 kali nilai. Pahalanya besar harganya. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa tahhir badani wa harib jasadi. Alanna, ini doa daripada bersiwak. Kita beli siwak masing-masing kita, jangan sampai ada siwak. Sahabat Nabi pernah ada satu pertempuran kalah terus lalu perang lagi. Diselidiki, rupanya sahabat ini tidak memakai siwak. Maka akhirnya seluruh sahabat diperintahkan pakai siwak semua. Maka mereka dalam keadaan bersiwak dilihat oleh orang kafir. Orang kafir lari ke terbirit-birit. Orang Islam lagi marah sekarang. Dia telah mengasah-ngasah giginya. Giginya seperti kampak mereka lihat tajam-tajam. Akhirnya asbab sunnahnya orang kafir lari. Takut-takut. Jadi sunnah ini ada kejayaan. Hidupkan sunnah Nabi dengan dia. Walaupun sekecil apa. Kita hidupkan sunnah Nabi. Berpakaian sunnah. Kalau bisa. Karena berjalan saja kita sudah ada suasana dakwahnya. Belum Nabi bicara gitu. Maka inilah para yang mulia, jangan kita tinggalkan sunnah. Dan setiap kita ini keluar terus berjemaah dua-dua. Izin dengan amir, dengan sendiri-sendiri. Selalu minta izin kepada amir. Nanti ada kecelakaan di jalan segala macam, amir tidak tahu. Maka diragukan kita tidak sahih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin amir, maka apapun perjalanan-perjalanan kita akan diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Dan Allah dengan ketaatan kita, Allah terima pengorbanan kita sahih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita izin kepada amir. Ini penting sekali. Ada jemaah keluyur ke mana-mana, nah, jangan izin amir. Semua apapun takaza kita izin dengan amir. Ini penting sekali. Siapapun amirnya, yang baru yang lama kita semua belajar. Yang lama belajar sabar, yang baru seperti itu juga. Kita siapa yang sudah diputuskan, kita belajar taat sambil nama Allah. Ini saja yang mulia, sedikit yang dapat kami sampaikan daripada bayar hidayah ini. Insyaallah yang doa.